Kontestasi pemilihan presiden 2024 dipastikan akan diikuti 3 pasang bakal capres-cawapres, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung oleh PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Lalu ada duet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang diusung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, dan Garuda. Terakhir, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS. Seperti apa peta kekuatan politik ketiga kandidat kontestan Pilpres tersebut untuk memenangkan Pilpres 2024? Ditilik dari perolehan kursi di parlemen, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi paslon dengan dukungan terbesar. Diusung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 4 parpol parlemen dan 3 parpol non-parlemen, pasangan ini meraih total 261 kursi atau sekitar 45,39% total kursi parlemen. Posisi kedua ditempati pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Diusung 3 parpol parlemen yang tergabung dalam koalisi perubahan, membuat pasangan ini meraih total dukungan 167 kursi atau sekitar 28,35% total kursi parlemen. Sementara itu pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung oleh 2 parpol parlemen dan 2 parpol non-parlemen meraih total dukungan 147 kursi atau sekitar 25,56% total kursi parlemen. Namun jumlah dukungan total kursi ini bukanlah satu-satunya faktor penentu kemenangan di Pilpres 2024. Adapun jika ditilik dari tren elektabilitas 3 bakal capres berdasarkan survei Litbang Kompas periode Januari 2022 hingga Agustus 2023, terlihat tren elektoral ketiganya cenderung fluktuatif. Ganjar dan Prabowo tercatat bersaing ketat di sejumlah survei, sedangkan Anies konsisten membayangi keduanya di posisi ketiga. Bagaimana dengan basis dukungan ketiga pasangan ini? Jika suara pemilih dibagi dalam 2 spektrum, yakni Jawa dan luar Jawa, Ganjar cenderung dominan di Pulau Jawa, sementara Prabowo berimbang di 2 wilayah tersebut. Adapun pendukung Anies lebih banyak berasal di luar Jawa. Sebanyak 69,9% pendukung Ganjar berasal dari Pulau Jawa, sementara sisanya 30,1% berasal dari luar Jawa. Prabowo Subianto memiliki proporsi pendukung yang lebih berimbang, yakni 50,3% dari Pulau Jawa dan sisanya 49,7% dari luar Jawa. Sedangkan Anies, 52% pendukungnya berasal dari luar Jawa dan 48% berasal dari Pulau Jawa. Tidak heran jika pemilihan sosok cawapres pendamping seharusnya bisa menutupi kekurangan mereka di wilayah yang belum dikuasai. Penunjukan Mahfud MD oleh PDIP dan parpol sekutunya untuk mendampingi Ganjar menjadi alasan menutupi kekurangan Ganjar di wilayah luar Jawa. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan pendukung Mahfud didominasi oleh luar Jawa sebanyak 52%, sementara 48% berasal dari Pulau Jawa. Jika dilisik lebih dalam, dukungan Mahfud di Pulau Jawa juga didominasi wilayah Jawa Timur, yakni sebesar 18,8%, wilayah yang kurang dikuasai oleh Ganjar. Selain itu, segudang pengalaman Mahfud mulai dari menteri, ketua Mahkamah Konstitusi, hingga kursi legislatif menjadi senjata utama Mahfud untuk membantu Ganjar memenangkan Pilpres 2024. Sementara itu, pemilihan Gibran sebagai cawapres diyakini sebagai langkah Prabowo demi meraih dukungan dari pendukung Jokowi. Kehadiran Gibran dianggap sebagai representasi Jokowi dalam Pilpres 2024 ini. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Prabowo mencapai 35,4% jika melanjutkan program Jokowi. Sementara jika tidak melanjutkan, hanya mencapai 27,8%. Selain itu, sosok Gibran sebagai wali kota Surakarta dan representasi anak muda dianggap bisa menarik perhatian pemilih muda yang jumlahnya mencapai 60% di Pilpres 2024 nanti. Apalagi, kehadiran Gibran diyakini bisa menutupi kekurangan Prabowo di Jawa Tengah. Seperti kita tahu dalam Pilkada 2020 lalu, Gibran dan pasangannya Teguh Prakosa berhasil memenangi Pilkada Kota Surakarta dengan total suara mencapai 86,5%, mengalahkan pesaingnya saat itu, Bagio Wahyono dan FX Suparjo yang meraih 13,5% suara. Bahkan jika melihat preferensi publik terhadap Gibran, sebanyak 71,4% menyatakan suka dengan sosok putra sulung Presiden Joko Widodo ini. Terakhir ada sosok Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Dipilihnya Muhaimin berpeluang menutup kelemahan elektoral dari Anies Baswedan, terutama di wilayah Jawa Timur, yang menjadi basis Nahdliyin. Seperti diketahui dalam pemilu 2019 lalu, gabungan suara PKB dan Nasdem, partai pengusung Anies Muhaimin di Jawa Timur, terbilang cukup tinggi, yakni mencapai 4,9 juta suara. Jumlah pemilih inilah yang diharapkan mampu menjadi salah satu penyumbang suara pasangan Anies Muhaimin. Ditambah lagi sosok Muhaimin yang telah menjadi Ketua Umum PKB sejak 2005, memiliki tingkat kesukaan yang tinggi baik di kalangan pemilih PKB maupun pemilih lainnya. Selain itu, segudang pengalamannya di kancah politik nasional, mulai dari jabatan legislatif hingga menteri, juga pernah diduduki Gus Imin.
Pengalaman ini diharapkan bisa melengkapi sosok Anies Baswedan yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Pendidikan. Selama 3 bulan ke depan, 3 bakal capres dan cawapres akan berkampanye untuk menawarkan visi dan misinya kepada publik. Setelah itu, tinggal bagaimana masyarakat Indonesia menjatuhkan pilihan untuk menentukan pasangan sosok yang bakal memimpin bangsa selama 5 tahun ke depan.